Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega, dan hari ini aku bakal share pengalaman aku bagaimana aku bisa mendapatkan beasiswa GKS Embassy Track di tahun 2021. Oke teman-teman, jadi beberapa bulan sebelumnya aku pernah upload di YouTube aku tentang beasiswa GKS. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship itu apa, bisa mungkin ditonton dulu video penjelasan dari aku di link ini. Sebelumnya itu aku lebih menjelaskan secara general beasiswa GKS itu apa, dan kemudian juga bagaimana formulir-formulirnya itu ada apa aja, khususnya untuk undergraduate. Namun di video kali ini aku akan lebih sharing bagaimana pengalaman aku mendapatkan beasiswa GKS untuk graduate degree, khususnya di Embassy Track. Jadi teman-teman, aku itu daftar beasiswa GKS itu 2 kali. Yang pertama itu di tahun 2020, namun aku gagal di berkas. Nah, kemudian di tahun 2021 aku coba daftar lagi. Berkasnya ini sebenarnya aku bisa bilang yang aku pakai di 2020 dan aku pakai di 2021 itu sekitar 95% sama persis. Kecuali untuk pengalaman kerja, itu aku tambahin 1 perusahaan. Karena memang di pertengahan 2020 aku itu pindah kantor. Nah, paling bedanya di situ, dan yang tentunya beda juga adalah masalah esai. Jadi aku ulangi lagi, benar-benar beda dari apa yang aku tulis di tahun 2020. Nah, menurutku apa sih yang membuatku gagal di tahun 2020 itu adalah dari esainya. Jadi berkasku itu tuh semuanya sama mirip nih dari 2020-2021. Tapi karena esaiku itu jauh berbeda, mungkin di 2020 itu kemarin esaiku emang jujur aja aku bikinnya itu ngasal banget. Bener-bener aku juga kayak sebenarnya aku juga belum sure gitu loh. Sebenarnya aku ini ke Korea mau ngapain, motivasinya juga kurang jelas, aku juga belum tahu aku mau ngapain. Terus juga udah gitu pasti juga banyak kesalahan dalam grammar penulisan, flow-nya juga kurang jelas. Dan aku itu baru nulis esai itu sekitar 2 hari sebelum deadline. Terus baru selesai itu tuh benar-benar siang hari sebelum berkasnya itu dikumpulin pas di hari deadline-nya itu. Jadi nggak di-review sama sekali, grammarnya juga acak-acakan. Pokoknya super nggak jelas. Jadi kalau akunya waktu itu nggak lolos, itu wajar. Nah, di 2021 aku coba daftar lagi. Jadi aku coba pikirin ulang nih di 2021 sebenarnya aku itu mau ngapain, dan waktu nanti di motivation letter itu, di personal statement-nya itu, di esainya, itu aku mau nulis apa itu aku benar-benar udah plan dari jauh-jauh hari, benar-benar kayak beberapa bulan sebelumnya. Jadi mungkin di sekitar bulan-bulan Oktober, November itu tuh aku benar-benar kayak mikir nanti di esai itu aku harus ngomong seperti apa. Jadi beasiswa GKS untuk graduate program itu tuh buka di sekitar Februari pertengahan atau Februari awal. Nah, kalian nanti bisa cek aja di websitenya ketika dia udah buka. Nah, jadi pas Februari buka itu aku langsung lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di esainya apa. Jadi aku tinggal matchingin nih yang kemarin udah aku plan di otak aku mau tulis apa itu, aku tinggal tulis lagi. Dan aku nulis esainya itu prosesnya sekitar 2 minggu, dan tapi mestinya nggak tiap hari gitu ya. Jadi selama 2 minggu itu baru selesai. Itu jadi aku tulis, terus aku minta review dari teman aku. Aku mintanya nggak ke banyak orang, tapi aku cuma minta ke teman yang emang dia udah dapat beasiswa. Dan juga itu ada 2 orang, tapi bukan beasiswa ke Korea, satu ke Jepang, satu ke Malaysia. Terus habis itu 1 orang temanku itu dia translator bahasa Inggris. Jadi kayak secara grammar itu aku banyak dapat masukan dari dia, dan juga kayak vocabulary yang dipakai itu tuh jauh lebih refine gitu loh ketika teman aku yang translator ini itu nge-reviewnya. Jadi esainya itu tuh ketika aku submit itu tuh bener-bener udah diproses beberapa kali review. Jadi kayak dari teman aku, mereka kasih feedback, terus aku ulangin lagi, terus habis itu aku baca lagi, aku review lagi. Jadi aku reviewnya sendiri ya, aku review ulang lagi. Terus habis itu ada bagian-bagian yang mungkin kurang cocok atau kepanjangan, itu aku
edit lagi. Oke teman-teman, mungkin untuk detail personal statement, goal of study, sama future plan, aku akan bahas di video lainnya nanti khusus, karena itu akan jadi pembahasan yang panjang tersendiri. Nah, sekarang aku mau langsung cerita ke proses selanjutnya. Jadi, berkas-berkas itu kan udah aku kumpulin, aku submit, aku waktu itu datang langsung ke Embassy Korea yang ada di Jakarta, di Gatot Subroto, karena emang kosan aku deket dari sana, dan aku nggak lewat pos, waktu itu mereka bisa terima, jadi kasih ke security yang di sana gitu. Tapi tetap ya dikasih kayak nama, kayak kalau kita mau kirim ke kantor pos gitu, tetap ada kayak gitu. Nah, habis itu sekitar mungkin 2-3 minggu kemudian itu ada pengumuman kalau aku lolos ke tahap selanjutnya, yaitu adalah interview dengan pihak Embassy Korea ya. Jadi waktu itu interviewnya online. Aku itu interviewnya itu sama 3 orang. Jadi ada 2 orang dari Korea dan 1 orang Indonesia, itu dari Kementerian Pendidikannya Indonesia. Itu interviewnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misal kalian bisa bahasa Korea gitu, mungkin ini ya, kalian mau pakai salam, pakai bahasa Korea sama bahasa Inggris gitu boleh. Tapi saran aku, kalian jangan full pakai Korea terus, karena kalian harus ingat di situ ada ibu-ibu dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi, karena kan ibu ini juga salah satu orang yang nginterview kalian kan, dan orang dari Indonesia-nya itu atau Kemendikbudnya itu kan belum tentu bisa bahasa Korea. Jadi saran aku tetap pakai bahasa Inggris kalau jawab. Nah, kemudian interviewnya itu sekitar 10-15 menit itu di Zoom. Jadi kayak kita semua partisipan itu tuh masuk ke kayak waiting room gitu, terus nanti satu-satu gitu. Jadi pas kita di wawancarain itu nggak ada peserta lain di sana. Nah, kemudian aku habis itu kan ini ya, udah selesai interview. Jadi hasil interviewnya itu sama embassy itu dibawa ke NIT ke Korea. Terus dari NIT itu nge-screening lagi, dan akhirnya langsung diumumin siapa aja kandidat yang lolos untuk tahap berikutnya, yaitu tahap untuk diuji ke universitas. Jadi udah nih, NIT udah punya list yang lolos dari interview tadi, yang lolos NIT tadi. Terus tahap ketiga itu adalah berkas kita itu dibawa ke universitas. Nah, waktu itu aku daftar 3 universitas. Yang pertama itu Yonsei University, yang kedua Sungkyunkwan University, dan yang ketiga adalah Jeonbuk National University. Ketiganya itu aku ngambil Global MBA. Kemudian dari proses ke universitasnya ini itu tuh benar-benar tergantung universitasnya masing-masing. Ada universitas yang mereka cuma lihat dokumen kita aja, berkas-berkas tadi aja, terus langsung decide kita diterima atau enggak. Ada juga universitas-universitas yang mereka ngasih interview. Jadi universitas-universitas tadi bakal dikasih waktu sama NIT atau sama GKS-nya itu untuk menyeleksi kita, dan mereka itu akan menghubungi kita by email. Kalau misal, oh ini aku dapat list kamu dari GKS dan untuk proses selanjutnya adalah interview, kayak gitu. Tapi ada juga universitas yang kayak diam aja nggak ada kabar. Dan kita mungkin ada beberapa orang yang kayak ini ya, kayak insecure, kok ini universitas yang aku daftarin gak ada kabar-kabar. Tapi ternyata memang mereka itu ini apa ya, mereka nggak conduct interview, jadi langsung tes berkas aja. Ada orang yang email mereka, pihak universitasnya nanyain gimana proses selanjutnya. Ada dari universitas tersebut yang balas email kita, ada juga yang enggak. Jadi kalau misal kayak gitu sih ya wajar dan sabar aja. Nah, dari 3 universitas yang aku daftarin tadi, biasanya itu, kalau zaman-zaman dulu, Yonsei sama Sungkyunkwan untuk MBA program ya, itu tuh selalu ngadain interview. Tapi pas tahunku kemarin, cuma Sungkyunkwan aja yang ngadain interview. Dan Yonsei itu, dia bener-bener cuma dari berkas yang aku kumpulin. Aku interview sama Sungkyunkwan, jadi interviewnya itu waktu itu pakai Zoom juga, dan itu 1 orang sama 1 orang gitu. Jadi aku interviewnya itu sama 1 profesor dari Sungkyunkwan, dia kayaknya orang India atau Pakistan gitu. Jadi dia bukan orang Korea, karena memang di program aku itu itu memang banyak ini ya, profesornya dari luar gitu untuk Sungkyunkwan. Nah, terus untuk Yonsei itu cuma berkas, Jeonbuk juga cuma berkas. Nah, habis itu mereka ngumumin nih, dari setiap universitas itu ngumumin aku lolos atau enggak. Jadi
untuk Yonsei itu aku langsung dikabarin aku lolos. Aku keterima di Yonsei. Terus Sung Kyung Kwan juga ngabarin aku via telepon sama via email kalau aku juga lolos Sung Kyung Kwan. Terus sama Jeonbuk juga ngabarin aku kalau aku lolos di Jeonbuk. Jadi dari 3 universitas yang aku daftarin tadi, aku itu lolos semua. Tahap selanjutnya adalah tahap terakhir di mana kita harus menentukan akhirnya universitas mana yang mau kita pilih. Jadi universitas yang aku pilih akhirnya adalah Yonsei University. Di tahap terakhirnya itu untuk konfirmasi, kita harus ngirimin formulir ke NIT atau ke GKS-nya itu universitas mana yang kita pilih, sama juga ini hasil medical check up. Jadi kita medical check up di rumah sakit. Medical check up-nya itu apa? Itu juga sudah ditentukan sama GKS-nya. Jadi ada kayak form medical check up gitu. Formnya itu aku bawa ke rumah sakit. Waktu itu aku di MRCC Siloam. Jadi aku bawa formnya, terus dari dokternya itu udah tahu, oh berarti kamu butuh medical check up ini, harganya sekian. Udah kan? Dan hasilnya itu kan scan-scanannya itu aku kirimin ke NIT bersama dengan formulir tadi yang finalisasi universitas yang aku pilih. Nah, dari situ beberapa minggu kemudian akhirnya dari pihak GKS-nya itu keluar deh siapa aja awardee yang lolos babak final. Jadi dari teman-teman tadi kan ada yang mungkin tidak keterima di 3 universitasnya, which is berarti dia langsung gagal. Terus ada juga mungkin yang keterima universitasnya, mungkin pilihan ketiga, tapi dia ngerasa kayak nggak mau kalau dia lanjut di pilihan yang ketiganya karena mungkin dia kurang serk atau gimana, dan akhirnya dia mengundurkan diri dari beasiswa. Ada juga yang kayak gitu, makanya di tahap terakhir itu kayak ada shortlisted candidate yang benar-benar final gitu. Nah, habis lolos itu ya udah berarti nanti dari GKS-nya itu ngehubungin kita lagi, terus kita dikasih instruksi masalah nanti masuk Koreanya itu gimana, juga masalah visa. Dan kemarin jujur aja teman-teman GKS itu tuh sempat mengalami kendala untuk masuk Korea karena kita termasuk dalam daftar negara yang di blacklist karena COVID-nya tinggi banget. Jadi dibanding beberapa teman-teman dari negara lain yang udah masuk Korea, kita itu masuknya telat sekitar mungkin sebulanan atau 3 minggu lebih lama daripada teman-teman dari negara lain. Jadi waktu itu ada 9 negara yang masuk blacklistnya Korea, termasuk Indonesia. Dan kita dikasih karantina khusus gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa masuk semuanya, walaupun kayak bertahap gitu dan lebih lama. Terus untuk proses karantinanya itu semua juga dibayarin. Jadi ya oke sih, gitu aja. Oke teman-teman, karena videonya udah lumayan lama banget, jadi aku cut sampai sini aja. Nanti aku bakal sharing-sharing lagi masalah GKS untuk graduate degree. Kalau kalian ada pertanyaan masalah GKS untuk graduate, terutama teman-teman yang mau nyiapin untuk GKS 2022 yang akan buka di Februari nanti, kalian bisa tinggalin pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar, nanti biar aku baca dan biar mungkin aku jawab di video-video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku hari ini. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat untuk kalian, tolong like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa nyalain alarm notifikasi, jadi kalau nanti aku upload video-video masalah GKS atau video-videoan lainnya, juga kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sukses selalu dan dadah. Annyeong.